وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini dengan nikmat dan pertolongan Allah kita bisa bertemu kembali setelah kurang lebih 1 bulan istirahat. Tidak ada yang bisa menolak qadar Allah, qadar sehat, qadar sakit. Kullu syai'in biqadarillah. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Alhamdulillah, Allah telah menyembuhkan dan menyelamatkan saya dan teman-teman yang dicoba sakit. Ketika kita sakit, memang dalam riwayat disebutkan kalau boleh memilih tidak sakit, memilih al-afiyah. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Khalifah Abu Bakar pernah naik mimbar lalu beliau menangis. Beliau mengatakan dulu pada saat Rasulullah SAW masih ada, beliau pernah naik mimbar kemudian menangis. Lalu beliau bersabda, "Is'alullaha al-'afwa wal-'afiyah fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yaqin khairan minal 'afiyah." Nabi sambil menangis berpesan kepada umatnya, kepada sahabatnya saat itu, "Is'alullah al-'afwa wal-'afiyah." Kalian selalu memohonlah kepada Allah al-'afwa, pengampunan, wal-'afiyah, dan kesehatan. Afiyah itu sehat, bahasa kita sehat wal-afiyah. Afiyah itu selamat dari segala wabah, selamat dari segala bahaya, namanya afiyah. Rasulullah berpesan ini sambil menangis, menunjukkan ini hal penting dalam kehidupan kita. Karena tidak semua orang bisa sabar menghadapi namanya cobaan sakit. Maka kita berdoa kepada Allah, mohon al-afiyah. Rasulullah mengatakan, sungguh seseorang tidak diberi sesuatu yang lebih baik setelah dia mendapatkan keyakinan, keimanan daripada afiyah. Jadi kalau boleh memilih, memang kita pilih sehat wal afiyah. Tapi kalau sudah ketemu qadarnya sakit, maka jangan pernah putus asa. Jangan pernah jauh dari Allah. Ingatlah kata Nabi Ibrahim, "Wa idza maridtu fahuwa yashfi." Ketika aku sakit, maka yang menyembuhkan aku pasti Allah. Jadi kalau kita dicoba sakit, yang diingat bahwa kesembuhan itu hanya milik Allah. Adhibil bas rabban nas wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Hilangkan penyakit, wahai Tuhan manusia, ya Rabb manusia. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Semua obat kalau Allah tidak menghendaki sembuh, tidak bisa sembuh. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayyun nasi asyaddu bala'an, manakah manusia yang lebih berat cobaannya? Contohnya sakit. Kata Rasulullah,
al-anbiya. Jadi yang paling berat cobaannya itu adalah para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang yang di bawahnya para nabi, yang lebih baik sesuai dengan urutannya. Kata Rasulullah, fayubtala ar-rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu akan dikasih cobaan sesuai dengan tingkat agamanya dia. Fa in kana dinuhu sulban istadda bala. Kalau agama dia itu kuat, kepahamannya tinggi, fikihnya banyak, ya, maka cobaannya tentunya lebih berat daripada yang lain. Ini yang kedua yang saya mengingatkan, kadang-kadang kita ketika sakit itu bisa putus asa. Maka diingat, kalau kita mendapatkan cobaan sakit kok lebih berat daripada yang lain, husnudzan saja, berarti agama saya lebih bagus daripada yang lain. Karena kata Rasulullah begitu, urutan yang paling berat itu adalah para nabi, kemudian orang-orang di bawahnya yang kepahaman agamanya lebih tinggi, di situ yang lebih berat. Dua hal itu yang bisa meringankan ketika kita menghadapi cobaan sakit. Jadi dua hal tadi, yang pertama adalah yakin bahwa itu qadar dari Allah dan yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Yang kedua, kalau merasakan lebih berat daripada yang lain, maka yakinlah berarti agama saya, pemahaman agama saya lebih bagus daripada yang lain. Mungkin dua hal itu yang berdasarkan dalil dan yang sepantasnya kita praktekkan dalam menghadapi sakit, menghadapi cobaan sakit. Namun yang terpenting, pilihan pertama adalah al-afiyah tadi, sesuai dengan petunjuk Rasulullah, is'alullaha al-afwa wal afiyah. Maka menjaga kesehatan sesuai dengan ilmu tabib atau kedokteran itu diambil sebagai ikhtiar, Khususnya saudaraku sekalian, sampai sekarang, sampai saat ini, bahwa wabah atau COVID-19 ini belum reda. Maka kita harus menjaga diri, ikhtiar, lalu berdoa kepada Allah. Itulah tugas kita. Adapun kita sudah ikhtiar, sudah berdoa, kok masih kena juga, ya itu tadi. Caranya menghadapi dua hal, yakinlah bahwa obat yang menyembuhkan hanya milik Allah. Maka barangkali Anda menggunakan obat, jangan pernah terpancing dengan obat dari siapapun. Harus banyak tawakal kepada Allah, bacalah bismillah, yakinlah bahwa ini hanya sekedar sebab musabab saja. Yang menyembuhkan hanya Allah, yakinlah itu. Itu kalau sudah mendapatkan cobaan sakit. Kalau merasakan kok berat dibanding-bandingkan dengan orang lain, ya, itu tetangga saya, teman saya hanya dengan obat ini sembuh. Saya kok nggak sembuh, misalkan. Bandingkan lagi itu saudara saya hanya ini obatnya sembuh. Saya kok nggak sembuh, bahkan 3 kali lipat. Orang hanya seminggu, misalkan kita sampai 3 minggu. Nah, disitulah yang saya katakan tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubtalar rajul ala hasabi dinih. Bahwa seseorang itu akan dicoba oleh Allah sesuai dengan tingkatan agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban istadda bala. Kalau agamanya kuat, dia tinggi agamanya, maka memang berat cobaannya. Tapi Allah Maha Adil, Maha belas kasih,
tidak mungkin memberikan cobaan yang lebih daripada kekuatan hambanya. Yang akan menghantui ketika kita sakit parah itu adalah kematian. Ini juga kita supaya pandai mencari solusinya, melonggarkan hati. Yakinlah bahwa ajal itu sudah ada tulisannya. Ajal itu kalau sudah datang tidak harus sakit. Nah, kalau kebetulan lewat sakit, ya memang berarti takdirnya lewat sakit. Tapi ajal itu sewaktu-waktu. Yakinilah itu, sehingga itu bisa melonggarkan hati. Kalau orang tidak sadar itu, nanti dia akan pikirankan stres malah cepat mati. Hitungannya begitu. Pikirannya bingung, stres, takut mati, padahal kematian itu sudah ada tulisan dari Allah. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi yang ada saudara, kalau sudah sakit, yang ada adalah tawakal dan mendekat kepada Allah. Hanya itu yang bisa dilakukan. Lainnya itu adalah sebagai usaha lahir, yang menyembuhkan itu hanya Allah. Ini termasuk saya seminggu pertama coba lewat obat ini, seminggu kedua coba lewat ini, minggu ketiga tanpa obat. Udah pasrah total kepada Allah, hanya sekedar vitamin, madu, justru malah Allah paling kesembuhan. Itu jalannya orang masing-masing. Yang paling penting yakinlah bahwa kesembuhan itu hanya ada di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Pada saat kita mendapatkan cobaan seberat apapun, jangan pernah jauh dari Allah. Dekatlah kepada Allah, tawakal kepada Allah, minta kesembuhan kepada Allah. Taib.